Baik, Bapak Ibu, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya hari ini sangat bahagia sekali karena tadi di grup diinfokan bahwa buku Gelombang Theta sudah dijilid. Nah, gambar yang ada di background saya ini buku yang tadi difoto Pak Krisna, saya crop, saya masukkan. Sudah ada 3 buku yang sudah dijilid. Ini jadi saya happy lah ya sama teman-teman. Kayaknya ini kalau belum ada bukunya kurang semangat latihan ya. Meskipun sudah dikasih bocoran. Nah, hari ini kita akan mengupas sedikit tentang gelombang theta karena di buku gelombang theta tidak dibahas. Jadi teman-teman yang kemarin pernah ikut di kelas saya sebelumnya, hari ini mungkin sedikit mengulang tentang gelombang theta. Baru kita akan mulai belajar untuk latihan. Dan saya minta partisipasinya Bapak Ibu, kalau kanan kirinya ada suara mengganggu, mohon bisa di-mute maksud saya, kalau mau bicara atau bantu partisipasi boleh di room chat. Sehingga kita boleh maksimal untuk belajar pada hari ini dan 28 hari bahkan 30 hari ke depan. Sehingga harapan kita wadah rezeki kita itu bisa semakin besar. Oke, saya akan share slide dulu. Apakah sudah kelihatan? Ya, grup hari ini adalah grup kedua, ya. Ya, sudah, Men. Batch kedua. Di batch yang satu itu ya sampai 100 orang termasuk para coach, termasuk para coach, yaitu perbesar wadah rezeki berpedoman dengan buku gelombang. Nah, gambar buku ini adalah tadi saya cropping dari buku yang di-share Pak Krisna, sudah berbentuk buku. Ya. Jadi kita akan workshop, akan coaching sama mentoring. Workshop itu apa? Workshop yang kita punya latihan, tidak sekedar teori. Dan coaching itu kita berlatih setiap hari, dan nanti kita akan coba monitor apa yang sudah saya praktek. Bapak, Ibu, dan teman-teman, dari hampir 2 bulan saya juga mempraktekkan gelombang theta ini. Banyak keajaiban yang saya dapat secara semesta dan secara finansial. Ini beberapa impian terwujud, rezeki datang begitu saja. Ini saya teruskan. Dan Bapak Ibu akan masuk di PWR Community, yaitu Perbesar Wadah Rezekimu, bersama saya dan teman-teman yang lain. Ada Pak Krisna. Ini foto pertama kayaknya saya ketemu Pak Krisna. Ya, foto pertama, habis itu nggak pernah foto lagi. Ya, ketemu tapi nggak sempat foto. Ya, ini Pak Krisna. Ya, Bapak Ibu yang baru pertama join, mungkin sudah kenal saya lewat WA. Saya perkenalkan diri, nama saya Wasito Adi. Dan akan sharing kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam bersama para life coach. Nah, ya. Ini fotonya yang baru ada di saya, yang belum ada fotonya nanti setelah foto. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah ikut latihan PWR ini, nanti ke depannya saya berharap bisa menjadi life coach, ya, mengajarin yang lain, mengajarin teman-teman kita. Jadi semakin luas tentang ilmu ini untuk dipraktekkan. Ya. Ada Pak Krisna Mukti ini selaku master coach atau penulis buku gelombang theta, penemu dari beberapa latihan dari NLP terapan, kemudian NLP coding, dan beberapa ilmu yang lain yang beliau ini jadikan di buku yang terakhir adalah gelombang theta. Ini isinya semuanya praktek. Teorinya kita cari aja di YouTube, sama kayak saya. Dan saya sendiri di tengah itu
kok ada leader gitu ya, saya mengkoordinir aja, mengkoordinir teman-teman seperti Pak Haryanto, ada Bu Ningrum, Pak Goda, Yeye, Bu Maria. Ini pertama di grup saya, ada lagi dua, Bu Lili sama Ibu Eva. Saya belum dapat fotonya, dan nanti tambahan ada Ibu Rini, kemudian ada Hilary, juga mau belajar. Dan hari ini saya akan dibantu oleh Pak Haryanto selaku certified hipnoterapis menjelaskan apa itu gelombang theta. Nah, apa itu gelombang theta ya? Ini luar biasa sekali. Oleh karena itu, kita beri kesempatan, berikan applause dulu kepada Pak Haryanto. Sebelum ini Pak Haryanto berkenalan dulu lah ya. Kita panggilkan Pak Haryanto selaku lekut dari Makassar. Baik. Terima kasih Pak Adi. Insya Allah. Sepertinya suaranya double-double ya. Mohon izin perkenalkan, ya saya Haryanto, salah satu tim yang dikomandoi ya sama Pak Adi ya. Oke. Ya di sini saya diamanahkan untuk diskusi aja ya sama buat teman-teman Bapak Ibu yang alhamdulillah di malam hari ini bisa hadir. Kita akan sharing-sharing sedikit supaya nanti ketika Bapak Ibu masuk di materi yang ada, latihan yang ada di Theta, nanti kita sudah punya pemahaman dasar apa itu gelombang theta seperti itu. Kenapa sih kok disuruh latihan begini dan begitu? Nah, jadi alangkah lebih baik memang pengantar. Jadi ini sekedar pengantar saja, ya. Sebenarnya kalau bicara tentang gelombang theta, jadi gelombang theta ini adalah salah satu gelombang otak kita. Jadi salah satu kondisi gelombang otak kita. Kalau di sini frekuensinya itu kan sekitar 4 sampai 7 Hz ya. Ini bukan yang terendah tapi hampir terendah. Gitu ya. Mohon maaf ini suara saya jelas nggak ya? Jelas, jelas. Jelas ya? Oke. Jelas, Coach. Ya. Nah, selain gelombang theta ada gelombang apa sih di otak itu pergerakannya? Nah, kita bisa lihat. Nah, oke, langsung lanjut tadi. Nah, ini adalah gelombang otak yang seringkali ini kita alami dalam keseharian. Ini gelombang otak yang bernama beta. Kapan ini beta muncul? Ini ketika kita lagi menganalisa, ngitung-ngitung utang, beta itu. Kalau misalkan kita buka toko, ngitung-ngitung untung rugi, itu gelombangnya beta, ya. Atau kita lagi konsentrasi mau ujian, nah itu gelombang otaknya beta juga. Kita lagi mikirin sebuah masalah, itu juga beta, ya. Lagi apa ya? Lagi ketakutan. Yang jelas kalau di gelombang otak beta ini fungsi kerja otak kirinya jadi lebih dominan dibandingkan pada kondisi beta ini seringkali kreativitas kita apa ya terbelenggu di gelombang otak ini. Biasanya kalau ada masalah makin sulit dapat solusinya. Nah, ini karena otak kirinya lagi dominan. Tapi pernah kan suatu hari kalau misalkan kita Suaranya putus-putus Pak Hari. istirahatkan pikiran dari Mas. Ya, halo? Suaranya putus-putus. Saya coba nggak pakai headset ya. Pak Adi? Ya. Bagaimana kalau begini suaranya? Boleh, bagus. Boleh, oke. Nah, jadi kalau misalkan kondisi
kondisi lahan yang pelik gitu ya, kita lagi mikir-mikir banget, itu kan biasanya gelombangnya beta itu. Itu biasanya kita malah makin suntuk kan, kok nggak dapat solusi, Atau videonya boleh dimatikan, Pak Hari, videonya dimatikan. nah, oke. Ya. Tes 1 2 1 2. Lanjut. Oke. Ya. Oke ya. Ya, ini kurang lebih adalah gelombang otak yang dasar yang frekuensinya lumayan tinggi. Sebenarnya masih ada lagi yang lebih tinggi, ya, ini itu super aktif otaknya ya. Nah, sekarang kita masuk di gelombang otak yang di bawahnya lagi, ya, ini alfa. Nah, ini gelombang otak alfa frekuensinya agak di bawah, ya, ini 18,9 Hz ya. Kapan gelombang otak alfa ini bisa kita alami? Ya, ini ketika kita lagi misalkan lagi santai ya, tidur di pinggir pantai ya, dengarkan suara angin, kemudian hembusan sepoi-sepoi, kita lagi setengah-setengah rileks itu ya. Pokoknya lagi enjoy, itu alfa. Kemudian lagi tenang. Misalkan kita lagi tenang, seperti orang yang lagi sholat ya, khusyuk ibadah, itu gelombang otaknya alfa itu. Kalau lagi khusyuk ibadah gitu. Kemudian kalau kita juga lagi relaksasi, nah biasanya kalau kita dengarkan musik-musik relaksasi dan kita terasa damai gitu ya, itu gelombang otak kita lagi alfa. Atau lagi meditasi, ya biasanya kalau ada teman-teman yang suka meditasi gitu ya, itu juga gelombangnya alfa. Dan yang lebih gampang lagi adalah ketika kita lagi bahagia. Kita lagi happy, lagi bahagia, itu gelombang otak kita lagi alfa, seperti itu. Makanya tidak heran ketika orang itu dalam kondisi seperti ini, biasanya ide-ide muncul. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi kita bahagia, dalam kondisi kita rileks pikiran kita, itu tiba-tiba muncul ide dari permasalahan-permasalahan yang sebelumnya kita sangat sulit menemukan solusinya. Biasanya ketemu di sini pas kita lagi rileks, kita lagi santai gitu ya, tekanan otaknya turun sedikit. Ini alfa. Lanjut aja Pak Adi. Ya. Kemudian di bawahnya lagi dari gelombang alfa itu ada gelombang theta ya. Di sini biasanya ya kalau yang sering kita alami ini adalah ketika kalau dalam hipnosis ya itu di REM ya. Jadi ketika kondisi mata ini lagi kedip-kedip atau ketika kalau kita mati ya, atau kalau misalkan dalam keadaan terpecah kasih bahwa kondisi otaknya menuju ke theta. Nah, gelombang ini adalah gelombang yang paling paling powerful di sini ya. Berdasarkan nanti di buku gelombang theta yang ditulis oleh Pak Krisnamurti dan berdasarkan pengalaman beliau dalam menemukan kedahsyatan gelombang ini, ternyata di gelombang inilah kecerdasan tubuh kita yang paling tinggi muncul di sini. Ya, muncul untuk apa? Untuk kita bisa bisa menyatu dengan semesta. Energinya itu lebih connect, lebih nyambung di sini di gelombang ini. Nah, sayangnya gelombang ini kan posisinya itu di himpitan antara alfa dengan delta. Ya, nanti saya jelaskan yang delta. Jadi antara alfa dengan delta, di tengah-tengahnya ada theta, dan ini sedikit sekali waktunya. Makanya kalau misalkan walaupun beberapa ahli hipnoterapi mengklaim bahwa bisa itu dikondisikan orang dalam kondisi theta, tapi itu sangat kecil kemungkinan karena begitu miss sedikit dia langsung masuk ke delta, tidur lelap gitu. Nah, sama juga ketika kita melihat seseorang tidur, dia kondisi tetanya kan sebentar sekali tuh, habis dari mengantuk ya,
kemudian apa bahasanya kalau kir-kir gitu, kayak antara sadar dan antara ada dan tiada gitu ya, antara sadar dan tidak sadar, itu kan sebentar sekali terus masuk lelap. Nah, begitu lelap itu kondisi gelombangnya delta. Nah, tidak otaknya sudah nggak aktif itu seperti itu kalau dalam kondisi yang delta karena tidur lelap. Nah, dan sedang kondisi theta ini selain ketika menuju ke tidur, ya ini adalah ketika kita bangun tidur. Begitu bangun tidur, itu pun tidak lama. Karena begitu kita bangun tidur dan panca indera kita bekerja, itu tetanya sudah hilang. Ya, gelombang tetanya juga sudah hilang. Jadi begitu kita bangun tidur, kemudian panca indera kita bekerja, mulai mendengarkan dan merespon, mendefinisikan apa yang kita dengar, atau kita melihat, panca indera kita melihat sesuatu, kemudian kita definisikan apa yang kita lihat, itu sudah bukan lagi theta. Jadi theta itu ketika kita baru tersadar dari tidur kita, itu theta. Tapi sebentar sekali, begitu panca indera kita bekerja, sudah bukan lagi theta. Apalagi otak kita sudah merangkaikan berbagai definisi dari informasi yang diterima oleh panca indera kita, itu sudah bukan lagi theta. Nah, di theta ini yang sangat sempit ini kalau kita manfaatkan dengan berbagai latihan yang nanti akan dibahas salah satu simulasi latihan nanti ya dengan Pak Adi. Ini Masya Allah kalau kita latih secara rutin latihan ini di gelombang theta, ternyata ini sangat powerful dalam memperbesar wadah rezeki kita. Dan ini merupakan penemuan besar dari guru kita Pak Krishnamurti. Nah, tidak bisa kita jelaskan, kata beliau, memang tidak bisa dijelaskan, tapi hanya bisa dipahami dengan berlatih. Makanya nanti kalau teman-teman ingin membuktikan seberapa besar pengaruh gelombang theta ini terhadap memperbesar wadah rezeki kita, silakan berlatih setiap hari nanti. Jadi latihan-latihan nanti akan diberikan di Zoom ini, silakan dilatih setiap hari dan rasakan sendiri, alami sendiri keajaibannya. Oke, silakan lanjut Pak Adi. Slide berikutnya. Ya, tadi seperti saya bilang setelah theta ada gelombang berikutnya adalah tidur. Di sini, jadi theta itu kan sebentar. Setelah theta langsung masuk ke gelombang yang delta. Ini gelombang paling rendah, yakni ketika orang tidur pulas tanpa mimpi. Ya, tidur pulas tanpa mimpi. Kalau makanya ada sebagian orang juga menyarankan kalau misalkan dari tidur pulas mau dinaikkan gelombangnya ke theta, boleh dengan cara digoyang-goyang. Ya, dengan cara digoyang-goyang. Kalau kita punya anak misalkan tidur lagi pulas-pulasnya mau berusaha disugesti begitu ya, itu bisa digoyang-goyang dan ketika digoyang-goyang dia agak bereaksi sedikit itu naik ke theta lagi dia, tapi nggak lama dia akan tidur pulas lagi itu biasanya. Seperti itu. Ya, saya rasa untuk gelombang otak cukup sampai di sini. Saya serahkan kembali ke Pak Adi. Silakan Pak Adi. Semoga suara jelas tadi ya. Pak Adi masih mute, Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Arianto. Live langsung dari Makassar untuk membantu saya menjelaskan tentang 4 gelombang di gelombang otak di manusia ya. Saya belum belajar apakah gelombang ini ada juga di hewan. Saya belum belajar gitu. Yang dijelaskan ke Pak Arianto betul bahwa karena apa Pak Krishna itu menulis bukunya di gelombang theta, karena latihannya ini ada state, ada emosi di gelombang theta yang kita manfaatkan. Nanti ada yang kita berlatih di pagi hari dan di sehari-hari. Oke. Saya kira nanti Bapak Ibu dan teman-teman untuk mencari apa itu tentang gelombang theta, Bapak Ibu dan sahabat boleh cari di YouTube saja. Karena kita tidak akan membahas teori secara mendalam, tetapi hanya sebagai pengantar kenapa gelombang theta, ya. Jadi kalau teman-teman yang belajar NLP, yang belajar hipnosis,
hipnoterapi, hipnosis, itu mereka sudah tahu. Tapi buat teman-teman dan sahabat yang baru pertama kali mendengar tentang gelombang theta, tadi sudah dijelaskan sedikit gelombang ini sama Pak Hari. Saya teruskan ya slide-nya supaya kita mengejar waktu. Nah, sekarang PWR atau memperbesar wadah rezeki dengan melatih diri pada state-state itu posisi atau emosi tadi di gelombang theta, ya, di posisi di gelombang theta. Theta itu ada tulisannya theta, tapi di Pak Hari ini ditulis theta tanpa H supaya lidah Indonesianya itu mudah. Untuk memperbesar wadah rezeki sehingga saat rezeki itu hadir, wadahnya sudah siap untuk menerima. Jadi sebelah itu ada gambar gelombang theta, ya. Sangat halus. Nah, bagaimana cara memperbesar wadah rezekimu? Ini ada namanya gentong, Bapak Ibu. Ya. Tahu gentong ya? Kalau nggak tahu gentong, tanya Hari. Jadi apabila rezeki kita analogikan, kita perumpamakan, kita metaforakan adalah air hujan. Itu kalau kita punya gentong yang ukurannya satu kali tentunya di saat kita bawa keluar rumah kita mendapatkan air ya cuma satu kali, ya, satu gentong. Jadi kalau rezeki ini kan banyak sekali. Nah, kalau gentongnya kita perbesar, ini adalah 10 kali, maka di saat air hujan di luar rumah kita bawa gentong yang 10 kali lipat, maka rezekinya air hujannya juga 10 kali lipat daripada gentong yang pertama. Ya. Ini yang dinamakan adalah outcome atau goals atau impian. Ya. Jadi kalau kita ingin rezekinya itu 10 kali lipat daripada yang pertama, maka kita patut memperbesar gentong, memperbesar wadah rezeki. Ya. Jangan sampai begini, kita mau dapat mobil tapi belum punya garasi, ya, bingung. Ya. Satu contoh, kita dapat undian berhadiah, apa misalkan spring bed ukuran king, ya kamarnya kita kecil, ya nggak bisa masuk. Ya. Suatu contoh begitu. Jadi bagaimana memperbesar wadah rezeki? Nah, ini dengan program kita lanjut. Nah, Pak Krisnamurti beberapa waktu yang lalu memberikan ilustrasinya seperti ini. Ya, define itu Tuhan, R itu adalah hasil, jadi itu adalah gentong, R-nya ada result atau hasil. Kemudian kita itu ada yang bawah itu ada frekuensi sama vibrasi. Kalau vibrasinya itu kecil, ya berarti wadahnya kecil. Tapi kalau vibrasinya semakin besar, maka wadahnya semakin besar. Nah, vibrasi ini juga terpengaruh dengan berapa frekuensi, berapa sering vibrasi ini dimunculkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kalau kita pernah di pinggir gunung atau mungkin di pinggir sungai, ya kalau di pinggir pantai belum pernah saya. Saat kita meneriakkan halo, ya itu akan ada gema yang mantul, halo, halo, halo. Itu namanya vibrasikan seperti itu. Kalau kita ngomong hoi, ya bisa akan dijawab hoi, hoi, hoi. Semakin kita frekuensinya, semakin kita mengatakan kaya, gitu ya, tentunya akan ngomong kaya, kaya, kaya. Sehat, 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 sehat. Tapi kalau kita ngomong aduh susah, ya, gemanya juga akan ngomong susah, susah, susah. Itu gambaran saya tentang vibrasi. Nah, bagaimana nanti tentang vibrasi? Nanti akan kita latihan di beberapa menu di belakang. Ya. Kemudian kita lanjutkan dulu supaya jelas. Oke. Bagaimana kalau wadahnya sudah besar, namun isinya masih tak kunjung tiba? Ya, ini kita latihan. Ya. Berarti itu baru asumsi. Asumsi wadahnya besar. Ya. Kita merasa bahwa wadahnya sudah besar, padahal belum. Bapak, Ibu, dan teman-teman,
Nah, sekarang kita akan berlatih memperbesar wadah rezeki dengan berpedoman pada buku Gelombang Teta. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, nggak nyampe seminggu depan, buku sudah sampai di Bapak Ibu dan kita akan berlatih bersama dari buku. Ya. Saya kalau berlatihnya sekarang lewat cuplikan-cuplikan. Nah, apa sih yang dilatih dalam PWR atau perbesar wadah rezekimu? Itu ada 4 yang dilatih menurut Pak Kusma. Yang satu adalah memperbesar wadah spiritualnya. Otomatis akan membesar juga wadah intelijensinya. Kemudian memperbesar emosionalnya. Fisik, ini yang kita lakukan. Ya, Bapak Ibu. Jadi, kita akan semuanya 4 ini harus besar. Kita nggak bisa ngomong bahwa, wah wadahnya sudah besar. Rezekinya nggak pernah datang. Nah, bagaimana dengan spiritual kita? Karena dalam buku saya yang kedua tentang kekuatan relasi, buku saya mengatakan bahwa rezeki itu tersembunyi di balik sebuah hubungan. Ya, hubungan dengan diri sendiri, bagaimana kita dengan diri sendiri, kita sudah berdamai atau belum, gitu ya. Kita sudah peduli belum dengan diri kita. Yang kedua adalah dengan orang lain. Orang lain berarti itu adalah pasangan kita, anak kita, tetangga, guru-guru kita, dan sebagainya. Saya pun juga masih berlatih. Kemudian yang ketiga adalah berhubungan dengan alam semesta. Bagaimana kita memperlakukan alam semesta ini? Kalau sekarang banyak terjadi banjir, yang namanya puncak di Bogor itu kan jelas lebih tinggi daripada Jakarta. Tetapi saya baru dengar beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun lalu, puncak itu banjir gitu ya. Nah, ini apakah kesalahan manusia yang menebang pohon? Sama seperti sekarang pandemi. Nah, kemudian yang keempat adalah hubungan dengan Tuhannya. Mungkin kita sudah baik sama orang, semuanya baik, tetapi dengan Tuhan kita bagaimana? Karena kita yakin di Indonesia ini semuanya punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada yang memelihara alam semesta. Itu ya. Sehingga nanti juga kita dilatih tentang bagaimana intelijensi kita dan emosi. Ini yang akan latihan emosi, psikis, kemudian spiritual. Nanti juga intelektual dan akan ada. Oke, saat lanjutkan. Nah, jenis rezeki Bapak Ibu itu ada 2. Ya. Rezeki secara finansial kita tidak perlu bahas, ya, finansial berarti uang. Kopek. Apalagi duit. Ya. Rezeki semesta itu banyak sekali. Ya, kesehatan. Mataharinya indah, kemudian hawanya sejuk. Ini rezeki semesta. Saya tidak bahas lebih detail ini. Kemudian yang tadi dikatakan Coach Hari mengatakan bahwa rahasia keajaiban di gelombang Teta ini tidak bisa dijelaskan secara detail, Bapak Ibu. Di situ ada apa? Hanya bisa dialami dengan benar. Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini karena Bapak Ibu sudah berkomitmen bergabung di keluarga PWR, keluarga Perbesar Wadah Rezeki, berlatih bersama, yuk kita akan berlatih selama 28 hari atau bahkan 30 hari minimal untuk merasakan keajaibannya di gelombang. Ya. Oke. Nah, ini testimoni yang saya dapat dari grup Teta Coaching grup 1 ya, 1 ya. Betul, 1 mentor. Ya, di grup 1. Ya. Itu di situ sejak ikut PWR, alhamdulillah pundi rezeki semakin luas. Misalnya banyak proyek yang masuk dan dapat. Kemudian yang kedua ini dari Bu Alexa, ada namanya ya, kegiatan yang sendiri nggak ada. Itu konsep toko bunganya juga bertambah, suaminya banyak tawaran sana sini. Mereka yang mengalami, saya sendiri gitu ya. Yang kedua ini dari siapa ya? Yufa juga mengatakan bahwa keajaiban hari ini itu tiba-tiba dia dapat laptop. Ya, meskipun laptop itu dari kakaknya, tapi kalau itu tidak terjadi karena
karunia Tuhan. Ya. Ini baru 3 yang saya screenshot, itu saya belum screenshot banyak. Nah, bagaimana Bapak Ibu cara berlatih? Satu, Bapak Ibu join di PWR komunitas kita ini. Ya. Selamat datang, kita sama-sama berlatih, saya juga berlatih, nanti kita sama-sama berlatih, dan kita juga melatih. Yang kedua, Bapak Ibu, nanti latihannya kita pandu sama-sama, mengingatkan, saling sharing. Coaching ini latihan. Minimal selama 28 hari atau 30 hari. Kenapa 28 hari? Menurut survei penelitian mengatakan bahwa kebiasaan yang minimal 21 hari, 28 hari itu akan menjadi kebiasaan selanjutnya. Nah, apakah setelah 28 hari berhenti? Ya, kalau kita ingin rezekinya bertambah, ya kita lanjutkan saja. Bapak Ibu bisa belajar di 28 hari kedua sambil melatih. Ya. Nah, ini mendaftarnya lewat Paralelco. Ya. Bapak Ibu sudah bergabung di sini. Nah, Bapak Ibu, menu latihan yang ada di dalam buku Gelombang Theta ini ada 6 menu. Bapak. Ada 6 menu. Di masing-masing menu ini ada total ada 25 menu. Bapak. Pak Krishna mengatakan makanan sehat bisa dibeli, tapi kebiasaan sehat harus dilatih. Bapak Ibu, hari ini kita bisa beli vitamin, bisa beli makanan gizi, tapi kita perlu latihan untuk suatu kebiasaan. Kebiasaan bangun pagi itu juga perlu dilatih, kebiasaan nyengir kuda gitu ya, teman-teman yang sudah latihan juga perlu dilatih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menu diranjang. Menu diranjang itu ada 2, yaitu nyengir 20 detik dan sarapan oksigen. Jadi nanti Bapak Ibu akan mulai latihan besok pagi, nyengir 20 detik dan sarapan oksigen. Ini menu di atas ranjang. Apa itu nyengir 20 detik? Ya, nanti sebelum saya jelaskan. Sikap yang dilatih saat bangun pagi menentukan sikap hidup kita sehari-hari. Di dalam buku Gelombang Theta. Ya. Jadi di saat kita melatih di pagi hari itu menentukan jam-jam dalam seharian dari pagi sampai petang. Nah, ingin 20 detik seperti apa? Nah, bentuknya kayak gini Bapak Ibu ya. Nyengir 20 detik. Ya. Senyum lebar kayak senyum kuda yang kelihatan. Tetapi Bapak Ibu, ini dilakukan di saat kita itu posisi di gelombang theta. Gelombang theta itu apa? Yaitu kita bangun tidur, tetapi matanya belum melek, itu sudah nyengir kuda. Ya, jadi nyengir kuda. Posisinya itu di saat kita mau bangun atau ngilir, istilah bahasa Jawanya, atau terbangun. Saya biasanya terbangun mau ke toilet itu mau pipis ya saya coba nyengir. Kemudian mau bangun itu juga saya coba nyengir. Tadinya ya awal-awal lupa, tetapi itu yang saya lakukan. Ya. Termasuk di saat saya berkendara, nyetir mobil, itu saya ngantuk Bapak Ibu. Saya ngantuk itu saya nyengir. Itu tidak jadi ngantuk. Nah, ini juga jadi cara ya supaya tidak ngantuk. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi. 1 ya, nyengir 20 detik. Caranya tadi, bangun tidur sebelum matanya melek, kita sudah nyengir. Seperti Pak Krishna itu ya. Nyengir 20 detik. Pak Wasito, apa hubungannya sih nyengir 20 detik sama perbesar wadah rezeki? Kita nggak bisa jelasin. Bapak Ibu latihan saja 28 hari. Ya. Toh sudah nggak bayar lagi. Ya. Bayarnya cukup sekali latihan. Nanti di grup kita saling mengingatkan, sharing apa sih yang dirasakan. Ya. Kemudian sarapan oksigen. Nah, sarapan oksigen itu apa? Bapak Ibu, kalau pagi kita sarapan nasi goreng, atau kita sarapan mie instan, kita sarapan oksigen. Bapak Ibu tentunya ingat ada yang namanya teman-teman yang kena COVID gitu, saturasi
oksigen atau oksigen dalam darah itu rendah. Nah, ini penting buat sarapan oksigen. Jadi Bapak Ibu setelah habis nyengir 20 detik, langsung olah nafasmu beberapa kali dengan nafas irama mocopat. Biasanya saya duduk di tempat tidur begitu, menarik nafas melalui hidung sedalam-dalamnya, kemudian mengeluarkan secara lembut perlahan-lahan. Ya. Jadi menarik perlahan, kemudian tahan sebentar, kemudian kita hembuskan. Jadi mudah sekali Bapak Ibu di sana bisa praktek. Ya. Ambil nafas lewat hidung, pelan-pelan, kemudian dikeluarkan pelan-pelan lewat hidung. Lembut saja, tarik, tahan sebentar, hembuskan. Nah, menghembuskannya lebih panjang daripada narik. Jadi kalau nariknya itu satu bagian, itu keluarnya dua bagian. Ya. Jadi nariknya sekali, kemudian sepanjang-panjangnya dengan lembut itu dikeluarkan. Mudah sekali. Ini yang dinamakan sama Pak Krishna namanya nafas irama mocopat. Kok namanya mocopat? Ya sudahlah, itu penemunya Bapak Krishna. Nanti kita tanya sama beliau kalau sudah join. Ya. Kemudian Bapak Ibu, cara yang kedua adalah ada nafas irama menyelam. Ya, irama menyelam ini sebelum beraktivitas pagi. Jadi irama mocopat itu dilakukan di ranjang. Ya. Kalau yang irama menyelam ini dilakukan sebelum beraktivitas. Jadi boleh nggak harus diranjang, gitu ya. Tarik nafas melalui hidung selama 1 hitungan. Bebas selama hitungan, misalkan 5 hitungan. Kemudian tahan nafasnya itu setengah, berarti kira-kira 3 atau 2 hitungan. Kemudian buang nafas melalui hitungan selama 2 hitungan. Kalau yang mocopat itu cuma tarik, buang, tarik, buang. Nah kalau ini lebih panjang lagi. Tarik 1, 2, 3, 4, 5, tahan 1, 2, 3, keluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekuatnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baru kuat, tarik 1, 2, 3, tahan 1, 2, keluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu nggak apa-apa. Ya. Dia juga masih latihan. Itu 2 menu di pagi hari. Ya. Sarapan oksigen sama nyengir muda. Gitu ya. Nyengir 20 detik. Nah, kemudian latihan waktu mandi, waktu di kamar mandi. Ada 2 Bapak Ibu, itu menu sapa-sapa dan bersih-bersih. Apa itu menu sapa-sapa dan bersih-bersih? Bapak Ibu, sikap yang dilatih saat bangun pagi menentukan sikap hidup sehari-hari. Ini satu. Jadi di saat pagi hari ini kita fresh begitu, feel good, kemudian happy, itu ke depannya lebih istirahat. Nah, sapa-sapa ini yang ketiga. Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ini satu episode. Nah, ini juga ada di buku Gelombang Teta. Jadi kita harus berarti untuk diri kita sendiri sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Nah, bersih-bersih itu adalah irama nafas bentak-bentak, Bapak. Ya. Jadi ini sebaiknya dilakukan di kamar mandi. Dan hampir kayak orang sisi gitu ya, kayak buang ingus. Ya. Tarik nafas cepat dari hidung, kemudian lalu buang nafas itu melalui hidung 2 kali lebih cepat. Ya. Jadi kalau latihan di sini kita cari tisu. Ya. Jadi ambil kayak orang buang ingus. Ya. Tapi tidak perlu ditahan, tidak perlu ditahan.
2 jam. Nah, ini dilakukan latihan 30 sampai 50 kali. Boleh lebih, boleh dirasa perlu ya lebih. Kalau belum bisa 30 ya dicoba dulu 10 kali. Ya. Napasnya tetap lewat hidung. Ya. Sehingga di dalam kita ini ingus yang ada di dalam hidung itu keluar. Nah, Bapak Ibu ini bermanfaat kalau Bapak Ibu juga punya gejala sinus. Ya. Sehingga di sini itu tidak lebih. Iki usum bocah ini apa ya? Kan tiga kan prei ya iki ya. Mene Mas Eko wae wingi rame men bocah-bocah. Ya. Rame. Mungkin Matikan dulu ya. Ya, tolong dibantu saya ya. Jadi Bapak Ibu, bersih-bersih adalah napas tak. Ya. Ini sebaiknya dilakukan di kamar mandi supaya tidak kemana-mana. Kemudian ada yang bocor lagi. Nah, menu 4 tadi kita latihan besok pagi. Ini ada menu sehari-hari. Jadi sehari-hari itu bisa dilakukan di pagi, bisa dilakukan siang, bisa dilakukan malam. Itu ada 6 Bapak Ibu ya. Satu menu angguk-angguk, puji-puji, hahaha, makasih-makasih, tepuk-tepuk, ada ringan-ringan. Apa sih menunya gitu ya? Sehari-hari. Ini beberapa teman-teman mungkin sudah latihan sampai angguk-angguk. Ya. Jadi rahasia perlancar rezeki diri adalah memperlancar saja rezeki orang lain. Jadi kalau kita mau lancar, kita perlancarlah rezeki orang lain. Ini Pak Krishna. Nah, Bapak Ibu, di menu angguk-angguk ini, satu ada quote William Shakespeare mengatakan, dengarkanlah nasihat orang dan berbicaralah secukupnya saja. Jadi mengangguk ini sebetulnya teknik NLP di body language, ya, bahasa tubuh. Ini terapannya. Jadi caranya Bapak Ibu posisinya tegak sampai turun seperti gerakan busur 45 derajat, lalu kembali ke posisi tegak sambil mata terus melihat ke orang yang sedang bicara. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Ini saya praktekkan sebetulnya teknik NLP ini bahasa tubuh di saat saya ketemu atasan saya atau ketemu kolega itu di saat begini. Jadi di saat lawan bicara kita, ini teknik komunikasi, di saat lawan bicara kita mendengarkan sambil ya, tanpa bicara. Nah, supaya di pikiran kita itu tidak terlintas atau bicara sendiri di pikiran kita, itu teknik di angguk-angguk itu menggunakan nafas, nahan nafas. Menurut sehari-hari dilakukan di gelombang alfa atau beta. Ya, di posisi di sadar, di alfa, ya, di alfa. Jadi kita ketemu klien. Ya. Saya lanjutkan dulu. Ya. Kemudian sambil mengangguk ini, kita sambil menahan nafas. Tujuannya menahan nafas adalah supaya tidak ada pembicaraan di dalam kepala kita, sehingga kita bisa fokus dengan klien kita. Ya. Nah, untuk latihannya nanti dicatat berapa detik kita bisa latihan. Nah ini, jadi daftar periksa angguk-angguk ini adalah tahan nafas. Di saat kita mengangguk ini, kita menahan nafas. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada tanya jawab di pikiran kita, Bapak. Pak Krishna udah gabung, Mas? Ya, terima kasih. Ya, jadi seperti itu ya, kita tahan nafas. Dari latihannya itu latihan 30 detik, 20 detik, semampunya. Ya, itu tujuannya tahan nafas supaya kita bisa tidak di bawah. Oke. Kemudian ini
Jangan menilai setiap hari dengan panen yang kamu tuai, tetapi dengan benih yang kamu tanam. Ya. Jadi kita tidak boleh menilai setiap hari dengan panen yang kamu tuai. Jadi nggak usah menilai dulu apa yang kita lakukan ini. Ya. Karena latihan-latihan kecil yang tadi sudah kita sebutkan dari satu, ya, nyengir 20 detik, sarapan oksigen, ya, bersih-bersih, kemudian sapa-sapa tadi udah belum ya? Angguk-angguk ya. Ya. Nah, saya ada yang kelewat kayaknya. Sapa-sapa belum dijelaskan, Pak. Belum ya, tadi kelewat berarti apa? Kelewat. Ya. Belum Oke. dicontohin sapa-sapa. Oke. Sapa-sapa Bapak Ibu dan teman-teman bahwa ini juga dilakukan di dalam kamar mandi. Ada yang bertanya, boleh nggak dilakukan di tidak mandi? Boleh sih, menurut saya. Pengalaman saya. Jadi sapa-sapa itu kita peduli sama diri kita sendiri. Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu di saat bangun tidur, tangan Bapak Ibu ini nggak bisa diangkat seperti ini. Ada yang pernah mengalami bangun pagi tangannya atau kakinya nggak bisa diangkat, boleh diketik di sana. Boleh diketik di room chat siapa. Yang pernah bangun pagi, tangannya nggak bisa diangkat atau kakinya nggak bisa diangkat. Coba bayangkan Bapak Ibu. Nah, ini kita harus mengucapkan terima kasih kepada anggota badan ya yang sudah bekerja keras. Mata kita yang begitu lelah memandangi komputer, kita harus ucapkan terima kasih. Terima kasih telinga, kamu sudah sehat. Terima kasih hidung, sudah bisa mencium. Kemarin kita bingung, nggak bisa mencium aroma. Gitu, ya. Kita bersyukur hidung kita sudah bisa mencium wangi ataupun bau yang tidak sedap. Ya. Gigi kita tidak sakit, ya berkompromi dengan kita. Ini sapa-sapa adalah menyapa seluruh anggota tubuh kita, kaki, kemudian organ dalam tubuh kita. Terima kasih jantung, kamu sehat, ya, kamu sudah bekerja sama dengan saya. Kalau sakit juga sama, ya, dilus-lus, disapa. Jadi kita sudah belajar tadi sapa-sapa sampai dengan angguk-angguk. Ya, nanti seandainya tidak cukup, ya, kita nanti zoom lagi lah ya. Kita latihan. Kita selesaikan sampai 5 menit lagi lah ya. Nanti biar ditambahkan oleh sama Pak Krisna ya. Apa sih maksudnya dan sama penemunya. Oke, jadi setelah angguk-angguk tadi ya, angguk-angguk itu betul sekali ini teknik bagaimana kita bisa membuat orang lain itu happy sama kita, jadi nyaman sehingga juga bisa jualan juga mudah. Ya. Saya merasakan itu untuk praktek. Kemudian yang keenam, Bapak, puji-puji. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal. Yang pertama kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Halamannya berapa? Saya lupa halamannya, tapi ada di buku. Yang hafal halamannya Pak Kris. Oke, kebiasaan memuji membuat makanan selalu ada tersaji. Ya. Ini juga ada di buku. Ya. Kebiasaan memuji membuat makanan selalu ada tersaji. Namun memuji perlu pakai hati, ya, biar nggak mudah basi. Ini yang mau kita latih, Bapak. Saya juga latihan. Ya. John Gardner mengatakan kecemerlangan adalah melakukan hal yang biasa, tapi dengan cara yang sangat luar biasa. Jadi kecemerlangan adalah melakukan hal yang biasa dengan cara yang luar biasa. Gitu ya. Jadi kita perlu memuji Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, waktu anak saya masih SD itu, kita sepakat sama istri itu nggak pernah kita mencemooh atau
kita ngomongin kecewa itu di saat nilai mereka, nilai anak-anak itu nilainya rendah. Katakanlah nilainya dapat 6 atau 7, harapan kita yang 8 atau 9. Kita masih ngomong, wah kamu itu hebat, ya, nggak apa-apa, nilai 6 itu udah bagus. Nanti kamu belajar lagi supaya nilainya bisa 7 ataupun 8. Ya. Ini penting Bapak Ibu. Dibanding kalau kita ngomong, wah kamu itu pasti malas, kamu itu nggak pernah belajar sehingga nilaimu 4, nilaimu 5, warnanya merah. Ya. Ini membuat orang itu bisa depresi dan akhirnya tidak mau belajar. Jadi memuji itu juga penting. Demikian juga apabila kita memuji dengan kita punya karyawan atau kita punya tim, ya, teman-teman sales, punya tim, supervisor, punya anak buah. Kita ngomong terima kasih ya, kamu sudah luar biasa kerja hari ini. Saya yakin kamu akan semakin luar biasa. Jadi ini membuat seseorang juga naik, bangga. Nah, apabila kita juga berprestasi, berproduksi bagus karena pujian kita yang tulus, otomatis kita juga ikut berdampak. Ya. Itu bagaimana cara memperbesar wadah rezeki dengan memuji orang lain, membantu orang lain, otomatis akan wadah rezeki kita bertambah. Sehingga closing di tim kita itu akan mendorong kita untuk lebih lagi. Saya lanjutkan dulu ya. Kalau ada pertanyaan langsung di chat saja. Nanti bagian yang jawab Pak Krisna bukan saya. Enak bener gitu ya. Bapak Ibu yang ketujuh, ini menu hahaha. Ya, menu sehari-hari yang ketawa. Saya nggak baca bahasa Inggrisnya, saya nggak bisa bahasa Inggris. Blackboard, tragic, it weren't funny. Ya, ngerti lah. Hidup akan menjadi menyedihkan jika tidak ada kelucuan. Tertawalah setiap ada kesempatan untuk tertawa agar pandemi tidak membuat Bapak Ibu. Ternyata tertawa itu penting lah Pak Ibu ya. Saya lihat di suatu komunitas ada komunitas ketawa, jadi kumpul bareng-bareng ketawa. Nah, bagaimana cara tertawa yang benar? Memang ada cara yang salah. Ya. Kalau kamu bertanya akan cara tertawa yang benar, berarti kamu itu sudah perlu diperiksa di rumah sakit jiwa katanya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita latihan ya, latihan tertawa. Ya. Buka apa namanya? Buka mic-nya, unmute. Kita akan tertawa bareng. Ya. Siap ya? Kita jangan tanya tertawa yang benar seperti apa, nanti dibawa ke rumah sakit jiwa. Oke, tertawa. 1, 2, 3. Oke, luar biasa ya. Ini dilatih Bapak Ibu. Guru saya juga, nggak tahu ya Pak Ketut Arsana ngajarin nggak ya? Karena ternyata ini jadi otot-otot yang ada di titik ini semakin bergerak. Ya. Kita biasanya kan latihan melenturkan. Boleh juga melenturkan wajah kita. Makanya kemarin pada waktu saya kena COVID, saran-saran teman-teman itu harus kita bahagia, nonton TV yang lucu-lucu, ya. Tapi aneh juga saya nonton Sule, nonton itu nggak lucu-lucu juga gitu ya. Karena ada dalam satu kata suci mengatakan hati yang gembira itu adalah obat. Kita paksakanlah tawa, ya. Namanya juga latihan. Oke, kita lanjut dulu, ya. Nanti latihannya tawa-tawa boleh saya lihat. Ya, nggak usah nanya yang Pak, ada nggak tertawa yang benar gitu ya. Yang 8 Bapak Ibu, ini makasih. Itu Ali bin Abi Thalib juga mengatakan ada kalanya yang sedikit lebih berkah daripada yang banyak. Hal yang kecil itu kita tidak ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, terkadang kita itu suka melupakan ya yang ada Bapak Ibu. Sedikit ada kisah yang saya pernah ceritakan. Ada seorang pemburu binatang di hutan, itu ada
namanya si A dan si B. Dia berangkat ke hutan biasa untuk menangkap binatang, berburu. Ya. Singkat cerita mereka ketemu harimau dan mereka berjuang untuk menaklukkan harimau, Bapak Ibu. Dan harimaunya tertangkap dan pulang dengan membawa buruannya yaitu harimau. Sayangnya Bapak Ibu, si A ini jari tangannya itu 10-10-nya ini menjadi korban, hilang. Dan si B itu jarinya hilang 2 jari. Nah, sehari-hari si B ini murung Bapak, murung. Gara-gara saya nangkap harimau, jari saya yang kanan hilang, begitu ya. Sehingga saya kalau makan susah dan sebagainya, selalu bilang sama teman-temannya, saya sedih, saya kecewa, diajak sama si A, berburu dan sebagainya. Itu sampai sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, bertahun, dia merenungi nasibnya akan kehilangan janji. Nah, beda dengan si A, itu yang kehilangan 10 jari, dia selalu happy, dia selalu cerita bangga, saya menangkap harimau dengan penuh perjuangan, ya. Sehingga hari-harinya penuh sukacita, dan dia menjalani hari-harinya dengan baik. Alhasil Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bahwa si A ini mensyukuri apa yang dia masih, tangannya masih ada 2, dia masih hidup dan pulang. Tapi seseorang ini lupa bahwa kehilangan 2 jari dia masih tidak 8 jari. Ini kita juga perlu mengucapkan terima kasih bukan dari apa yang sudah hilang, tapi kita bersyukur dengan apa yang ada. Ya. Jadi ini yang sedikit. Ya. Hari ini mungkin kita hanya bisa makan dengan telur. Hari ini kita bisa makan dengan tempe, ya. Kita syukur, karena masih banyak orang yang tidak bisa makan. Ya. Setelah Bapak Ibu kita semua bisa banyak berterima kasih, ya banyak akan apapun yang kita dapat dari pihak lain, entah itu benda, jasa, mungkin saja sebuah doa, bahkan dapat kritikan apapun, itu juga rezeki. Ya. Kita patut bersyukur, karena kita akan segera menjadi manusia seperempat dewa, ya. Bukan setengah dewa. Kita mensyukuri dengan apa yang ada. Kita dikritik, artinya kita disuruh belajar. Kita dapat didoakan sama orang lain. Mengapa berterima kasih saja perlu dilatih sampai terlatih? Karena tindakan adalah kunci dasar untuk kesuksesan. Kalau di sehari-hari ada kita mencoba. Terkadang orang berpikir bahwa ini kan biasa aku dikasih, tidak perlu berterima kasih. Tapi kita memang perlu melatih hal-hal yang terkadang anak-anak kita juga kita ajari dari kecil untuk berterima kasih. Yang ke-9 Bapak Ibu, yaitu tepuk tangan, masih ada 2 maksudnya. Tepuk tangan, mencari cinta adalah baik, tetapi memberi cinta itu lebih baik. Ini William Shakespeare. Jadi lebih baik itu kita memberikan cinta daripada kita mencari. Nah, gerakan tepuk tangan sebagai bentuk hormat, biasanya kan kalau ada anak kita juara kelas, tepuk tangan, ada bintang film atau rockstar gitu yang hebat, bertepuk tangan. Tapi dengan bertepuk tangan ini juga memperlancarkan darah yang ada di tangan. Ya. Tangannya kelihatan sakit, tapi hatinya senang. Jadi sering-sering bertepuk tangan, dan kita bisa bertepuk tangan sambil orang manggil kita tersenyum. Ya. Jadi ini diajarkan, saya akan coba juga besok. Ya. Jadi tepuk tangan itu kasih jempol, ya. Jangan tepuk tangan, jempolnya dibalik begini, bisa dipukulin Bapak Ibu. Ya. Jadi hati-hati. Ini yang kerasnya mental lagi gini ya, atau cuma gini doang? Oke. Coba Bapak Ibu kita latihan tepuk tangan gitu ya. Malah tertutup semua ini, orang pada lihat atau enggak, ya. Oke, ini ada Pak Sigit. Oke, thank you. Ya, coba kita buka mic-nya, kita ingin tahu tepuk tangan sekeras-keras.
Kanan kirinya sudah tidur belum? Coba ya, kita tepuk tangan. 1, 2, 3. Oke, nanti kita latihan ya. Bisa juga pakai tepuk pramuka boleh kan ya. Kalau offline ini seru kali ya. Tepuk 2, tepuk 3 gitu ya, tepuk 4 gitu. Seru kayaknya kalau kita bisa offline ya. Kalau di sini kayaknya malam-malam tepuk tetangganya nanti takut lagi. Ya, selamat malam Pak Krisna ya. Tepuk pramuka. Ya. Kemudian tepuk-tepuk ini penting juga untuk memberikan semangat kepada tim kita. Ya, misalnya kita punya tim punya anggota gitu. Ya, atau menepuk kita. Jadi tepuk tangan bisa menepuk diri kita. Kamu Wasito, kamu bisa. Kamu yakin kamu bisa, gitu ya. Atau sama Hilary, kamu luar biasa. Hari ini kerjanya bagus. Mentor Wasito luar biasa. Besok akan lebih bagus. Coach Hari luar biasa. Teman-teman semua luar biasa. Pak Krisna luar biasa. Yeay. Luar biasa. Luar ya. biasa. Kasih jempol. Oke, ya. Ini ada istilahnya stretching tepuk dengan cara ya. Pas itu kamu luar biasa hari ini ya. Jadi tulisan baru. Boleh juga kita menepuk tim kita supaya mereka semangat. Nah, yang 10 ringan-ringan. Saya juga baru belajar Bapak Ibu ya. Baru belajar kilat dari Pak Krisna ya. Hanya satu pikiran positif kecil di pagi hari dapat mengubah seluruh hari. Ya. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Kita berpikir positif, hal yang kecil pagi hari ini bisa hari kita bisa semakin nyaman. Tapi kalau kita pagi-pagi sudah menggerutu, marah-marah sama pasangan, sama anak, itu saya kita tidak akan, orang Jawa bilang apa ya, buta gitu ya. Kitanya buta. Nah, orang-orang yang bahagia hidupnya punya 3 settingan ringan yang ditulis Pak Krisna dalam buku Gelombang Teta. 1, sangat ringan hati, gampang sekali memberikan dan berbagi, menolong orang. Sangat ringan tangan Bapak Ibu. Ringan tangan itu bukannya mencuri Bapak Ibu, tetapi membantu orang lain. Ya. Lebih banyak tangannya digunakan untuk orang lain, membantu orang lain, membantu tenaga, gitu ya. Gotong royong kerja bakti. Kemudian sangat ringan kaki, gampang sekali melangkah kakinya untuk hadir ke hadapan mereka. Ya. Mungkin kita support, nengok saudara yang sakit, seperti itu. Ini menjadikan hidup orang lain juga tersupport dan ya. Karena hidup bermanfaat bukan lagi menjadi tugas, namun sudah menjadi kegiatan sehari-hari yang dilakukan tanpa pamrih. Dan kebaikan sejati dan tulus adalah kebaikan yang dilakukan tanpa diketahui orang yang menerima kebaikan. Nah, ini Bapak Ibu, contohnya misalkan kita mendoakan orang lain, ya. Kemudian kita melakukan irama mocopat setelah kita berdoa. Di buku ada. Ya. Jadi ringan tangan, ringan kaki, ringan hati adalah latihan keren Bapak Ibu. Membangun sikap hidup menjadi pipa paralon. Yang artinya menyalurkan air dari satu tempat ke berbagai tempat lain agar banyak orang bisa mandi air bersih yang hangat. Jadilah pipa paralon, jadilah penyalur doa. Kami belajar seperti Pak Krisna begitu. Kadang di saat saya berangkat ke kantor itu bawa bekal nasi, kita lebihkan nasinya. Ya saya bawa bekal 1, dilebihin bawa bekalnya 3. Yang 2 kita bagikan buat simpel kan. Ataupun Pak Krisna itu ngajarin saya seminggu sekali atau sebulan sekali niatkan hati membuat nasi bungkus 10. Kemudian kita kasih ke tukang Gojek, kasih ke siapa yang membutuhkan di jalan. Kita tahulah alam semesta nanti yang atur, kita bisa berdoa. Ya. Ini sehingga hati kita juga bisa baik. Nah, Bapak Ibu, kemudian ini ilmu pengetahuan itu milik Tuhan. Ya, ilmu pengetahuan itu milik Tuhan. Bila kita diizinkan mengetahuinya dan senang hati,
menyalurkannya kemana-mana. Itulah berkat yang patut sangat disyukuri. Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah kenal saya sudah 1,5 tahun selama pandemi membuat kelasum gratis dengan mengundang beberapa pembicara setiap hari Selasa, termasuk Pak Krisna juga pernah hadir di sana. Ini kalau saya punya ilmu, saya bagi-bagi, ya, jangan disimpan. Ya. Dan ini daftarnya, angguk-angguk sudah latihan atau belum, kunci-kunci dicentang-centang saja. Kemudian nanti saya akan buatkan seperti ini, apabila Bapak Ibu belum terima buku, nanti dikasih formulir seperti ini. Ya. Oke, itu penjelasan tentang bagaimana kita latihan. Nanti slide-nya saya akan bagi ke Bapak Ibu sebelum terima bukunya. Mudah-mudahan yang ini sudah dikirim. Dan selanjutnya saya akan panggil Master Coach kita, Bapak Krishna Murti. Kita berikan aplaus yang meriah atau aplaus dengan reaction. Aplaus dengan reaction. Ya. Itu. Mana nih Pak Krishna ini? Saya belum lihat. Halo Pak Krishna. Selamat masih dandan. Selamat malam. Malam Pak Kris. Mana nih? Dia sudah buka video belum? Belum. Suaranya kedengaran ya. Oke. Video nggak bisa dibuka atau masih sarungan Pak Kris? Saya ngobrol aja seperti siaran radio. Oke, silakan Pak Kris. Nanti sebentar cuci kaki dulu. Oke. Sambil Pak Krishna cuci kaki mungkin habis kita datang ya. Bapak Ibu ada pertanyaan boleh juga di room chat sana supaya nanti kita bisa bahas sama-sama. Pak Krishna, ini teman-teman sebagian baru, sebagian dari batch 1 mungkin masih ada yang bingung kenapa disebut gelombang theta, kenapa kita harus belajar nyengir, saraf oksigen. Tadi ada 10 yang kita sharingkan, Pak Krishna, monggo. Ya, oke, terima kasih sebelumnya, khususnya sahabat saya Mas Wasito Adi yang teman seru. Teman ngobrol yang seru, teman ngobrol, teman diskusi yang asik. Oke, teman-teman. Bila teman-teman melihat daftar menu latihan yang saya bagikan atau saya rangkum, itu bukanlah hal yang istimewa. Bukan juga teknik yang hebat, tidak. Apakah itu sesuatu yang dahsyat? Tidak. Sederhana. Begitu sederhananya bisa membuat orang tidak percaya. Masa sih? Ya kira gitu. Cuman teknik gintok gitu. Namun untuk menemukannya sampai membuat rangkuman menu bangun pagi, kegiatan seharian lah sama seminggu gitu ya. Sama kegiatan mingguan. Kalau saya hitung mulai dari minat saya memodeling, ya sekitar, kalau saya waktu itu sudah mulai tertarik mengenai ilmu manusia sebelum, berarti kalau umur 30-an, ya hampir setengah hidup saya, 25 tahun lah penelitiannya. Artinya ilmu angguk-angguk itu hasil saya memodel seorang leader yang menurut saya hebat banget. Dan bila kita meniru perilakunya, nanti dalam NLP istilahnya memodeling sikap suksesnya, itu membantu kita untuk lebih cepat sukses. Jadi apakah hal itu hebat banget? Enggak. Saya hanya menemukan hal-hal lainnya aja. Ya. Nah jadi itu akhirnya karena itu sudah menjadi habit saya sendiri,
Saya rangkum. Saya rangkum menjadi menu yang mudah ditiru. Menjadi menu yang mudah ditiru. Kuasai satu persatu boleh. Yang penting Anda melakukan kayak centang, kepuasan berhasil itu penting. Nah, itu yang bedanya. Jadi kalau orang nanya, I know what to do, I know. Dia bilang, aku tahu ini. Betul. Makanya di buku itu tidak banyak saya jelaskan, tahu. Tertawa tuh tahu. Apakah menjadi habit? Apakah menjadi healthy habit? Apakah menjadi kebiasaan? Nah, itu yang perlu dilatih. Memuji, tahu. Kalau Anda dekat saya, misalnya hidup sama saya seharian, memuji buat saya suatu hal yang biasa. Kenal tidak kenal, saya lewat di sebuah jalan, ada aja orang yang saya puji. Bu, hebat Bu. Aduh, Dadong membagikan energi, entah disebut energi positif, semangat, dan sebagainya, dia menjadi kebiasaan. Ya, dimanapun saya berada. Dimanapun. Lalu pertanyaannya, kalau bila saya sudah menguasai kemampuan kebiasaan sehat ini, mengapa saya belum sampai sukses yang berlebihan misalnya gitu, sampai luar biasa suksesnya? Kalau menurut saya itu hanya masalah waktu, dan biarkan aja dia mengaturnya, sang pencipta ini mengaturnya. Saya hanya terus berlatih. Nah, di mana istimewanya buku ini? Di nomor 1, menu bangun tidur itu masih diranjang itu. Sama ya, tentu yang di saat mandi juga itu melengkapi. Di pagi itu yang paling penting, dan malam ada teknik putih-putih ya, dan malam itu simple banget. Bangun pagi dan malam. Nah, di mana kelebihannya? Nah, itulah yang saya sebut penemuannya, sehingga akhirnya buku ini disepakati dengan penerbit berjudul Gelombang Theta. Tadinya kata gelombang itu malah saya tidak pakai, hanya theta, supaya orang penasaran. Penerbit Mas Songko bilang, tambahin Mas, gelombang itu orang bingung. Oh yowes, agak nyambung. Perbesar wadah rezekimu dengan gelombang theta, kira-kira kayak gitulah. Wah, ini buku saya paling seru dari semua buku yang pernah saya buat. Ada 3 kata kunci, buku ini harus cantik, buku ini harus mudah bukan simple, mudah banget gitu. Namun wow. Nah, mengkombinasikan 3 hal ini lebih banyak doanya dibandingkan nulisnya. Lebih banyak doanya. Doa, kadang-kadang hanya dapat 1 kalimat. Aduh, doa tuh seharian dapatnya editing, misalnya ngedit gitu ya. Ini buku yang dibilang mudah, tapi nggak semudah itu ya. Nah, di mana kuncinya? Waktu bangun pagi. Penemuan yang bangun pagi, nyengir 20 detik itu, sebuah penemuan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Tidak pernah di benak saya sebelumnya. Bila saya tidak memiliki masalah beradaptasi dengan yoga, waktu berlatih yoga di Ubud ini, saya tidak ketemu itu. Bila saya puas diri dengan keadaan saya stop bertumbuh, tidak akan ketemu itu. Karena ada satu effort ingin tetap sehat, tidak sehat biasa, sehat yang prima. Ya, keinginan itu selalu ada, mencari metode-metode. Namun saya tidak terlalu tertarik sama metode barat yang banyak makan vitamin, ya, yang harus gym, saya nggak tertarik. Saya pikir pasti ada teknik di timur. Nah, saya ketemu akhirnya nanti di Ubud, Bali itu. Nah, itu
Itu penemuannya. Jadi teman-teman wajib berlatih. Bangun pagi. Karena momennya memang pendek. Namun pengaruhnya luar biasa. Sekali lagi momennya memang pendek. Tidak ada yang pernah tahu gelombang theta kecuali menggunakan alat REM, Rapid Eye Movement, yang bisa memonitoring Rapid Eye Movement. Tapi kalau Anda di gelombang theta, Anda juga tidak tahu mesti ngapain. Karena di gelombang theta tidak bisa disugesti. Bayangkan, tidak bisa disugesti. Tidak ada efek hipnosis di situ. Tidak ada, tidak bisa dia. Apalagi delta, Anda sudah tidur nyenyak. Nggak mungkin, nggak ada. Teorinya nggak ada. Penelitiannya pun bilang nggak ada. Jadi bila ada trainer yang mengatakan sugesti ke gelombang theta, confirm itu keliru. Confirm, keliru. Ada yang mengatakan misalnya rezeki bisa diprogramming dengan suara, dengan sugesti. Itu keliru. Bagaimana mensugesti sesuatu di gelombang theta? Nggak bisa. Kita tidak lagi bisa menjawab yes or no di titik itu. Signal yes or no itu tidak bisa kita berikan. Persetujuannya tidak bisa kita berikan. Segala sesuatu yang belum disetujui oleh unconscious mind Anda tidak bekerja. Nah, pagi. Karena pagi tidak ada proses kesadaran, bangun tidur, hanya mengubah fisiologis. Di situ kuncinya mengubah fisiologis. Kadang-kadang kita ngulet untuk persiapan bangun, alami, badan bersiap, ya itu sehat sekali. Nah kita ngulet, kayak stretching dia, bangun pagi. Nah ide itu yang ditiru. Wah kalau kita senyumnya di sini nih, saya coba latihan. Saya bangun dulu gambarannya. Wah, seminggu latihan terjadi perubahan. Saya sampai hari ini masih latihan. Sampai hari ini, sampai tadi pagi. Saya gunakan untuk berbagai hal sekarang. Untuk healing, untuk macam-macam lah. Saya senang riset sampai hari ini. Berarti penemuan ini paling baru 4 bulan sampai 5 bulan lah. 4 bulanan persisnya gitu. Mei, Juni, Juli, Agustus. Ya 4 bulan lebih. Ya teman-teman. Jadi tidak ada hal yang baru teman-teman. Hanya dia dirangkum menjadi satu menu. Yang bila menjadi kebiasaan baru hasilnya wow. Hasilnya wow. Saya nggak ingin bicara angka, tidak ingin bicara proyek yang saya dapatkan setelah penemuan gelombang theta ini. Mungkin pembicara yang lain masih kesulitan. Saya sedang kebingungan begitu berlimpah-limpahnya rezeki datang. Teman lama, ada proyek dan sebagainya. Saya bilang sama mereka, saya punya buku. Saya nggak mau hanya ngomong di Zoom. Ya, kamu bayar buku saya sudah cukup. Kaget dia. Jadi fee-nya gimana Pak? Buku aja. Jadi nggak ada fee, nggak usah. Buku aja. Oke teman-teman ya. Jadi apa yang berubah dari saya state tadi, state namanya theta. Ya istilah kita nanti kita gunakan theta state. Ya teman-teman latihan, nanti ada pertemuan lagi, saya hadir lagi. Ada yang setiap minggu saya melatih untuk umum. Ya dari yang 25 menu ini, latihan nafas lah. Nanti ada yang saya optimalkan untuk utilisasi untuk hal lain kayak minggu lalu. Menggunakan gelombang theta untuk self healing. Nah, orang yang tidak berlatih gelombang theta, nyengir pagi itu 20 detik, jadi agak sulit karena dia tidak punya memorinya. Nah, buat teman-teman yang sudah berlatih lebih mudah saya utilisasi. Oke, ini untuk self healing, untuk trauma dan sebagainya ya. Oke, itu kira-kira teman-teman dasar ceritanya. Ya, buku ini bukan penemuan satu yang hebat, yang habit-habit berikutnya, namun kuncinya ada di nomor 1. Menu, bangun pagi, masih diranjang itu. Ya, yang lainnya teman-teman bisa terus berlatih. Kami sudah mulai banyak mendapatkan testimoni mengenai angguk-angguk.
Yang biasanya marah, emosian, diangguk-anggukin jadi senyum. Saya baca testimoni itu kadang-kadang ketawa-ketawa lucu gitu. Ada yang nanya, Pak boleh nggak? Apalagi video call boleh. Nah, di mana tambahan NLP-nya dalam mengelola state tahan nafas itu. Tahan nafas. Nah, itu memang sengaja ditambahkan dan menjadi penting. Jadi waktu Anda manggut-manggut, Anda tahan nafas gitu ya. Dialognya nggak ada tuh, nggak ada yang penilaian. Dalam hati mungkin ada yang ngomong, ah lu ngomong doang, lu gede ngomong, lu nggak ada. Yang muncul hanya intention aja gitu. Sebetulnya itu ilmu dasar modeling ya. Ilmu dasar modeling. Nah, itu tambahan dari saya di sisa waktu yang ada. Yang mau bertanya, silakan aja. Ya, saya sedang di titik paling tinggi bahagianya, di titik paling tinggi bersyukurnya. Saya lagi siap-siap beres-beres di rumah Tangerang. Besok kami mulai ke Jogja, serah terima buku agar siap dikirim. Setelah itu ke beberapa tempat kembali untuk menulis buku berikutnya. Naskahnya sudah ada. Silakan. Saya sapa dulu deh. Ada siapa aja di sini? Silakan yang mau. Linawati Hambali, Arianto. Maaf ya, saya nggak nyalain kameranya. Karena lagi ini heboh di sini. Muhammad Ali, Bondan S, Ismu Kaca, Hilary, Frida Yulianti, Muhammad Ali, siapa lagi ya? Sigit, Wahyu Busporini, Rufiadi, selamat malam. Yenti, ada Willy, Indra Sucianti, Liliana, teman lama saya. Ye. Sri Wahyuningsi, Sri Dwi Astuti, Rosa Andeli, ada Ella, ada Mary, Daniel Chandra, Momi Maimuna, Vivi Novida, Olga Mori, ada Dami, Bondan Sutojo Makassar ya, Heru Cahyono, Ida Nur, Diandra Zatira, Zunar, ya. Oke, tadi ada yang ngechat nih. Oke. Sharing coach, bukankah pada gelombang theta kebiasaan akan diubah? Habit hanya bisa diubah dalam kondisi alam bawah sadar menerima sugesti tanpa ya Sigit. Itu ini ilmu hipnosis. Ya, ilmu hipnosis. Jadi mungkin kamu pernah belajar hipnoterapi. Jadi ini penjelasan hipnoterapi nih. Bukankah pada gelombang theta akan diubah? Kita tidak mengubah sesuatu, kita mendevelop, ya, meng-create sesuatu. Satu aktivitas, satu kegiatan diulang-ulang menjadi habit, menjadi kebiasaan. Ya, bangun pagi memang tidak ada pikiran sadar yang bekerja. Pikiran sadar diperlukan, ya tentu dalam konteks tertentu ya gitu. Oke, demikian Sigit. Oh ya, yuk Makassar. Oh ya, salam juga deh teman-teman. Saya pernah ngisi di LAN RI ya. Oke, Willy. Oh, Jogja hujan deras. Nah, kalau teman-teman pernah belajar hipnoterapi, biasanya menggunakan metodenya seperti itu yang dijelaskan sama Sigit. Hipnosis ya. Nah, nanti di hipnosis itu ada Ericksonian. Itu yang diteliti sama pencipta NLP. NLP ada klasik. Ada penemuan baru di NLP yang disebut New Code NLP. Oh, sorry. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Sorry. Ada Bu Mary sebentar.
Oh ya, sebetulnya tidak bisa terjadi theta state itu di siang hari. Namun kalau kita sudah berlatih, dia menjadi seperti programming. Ini misalnya saya bilang, Mary coba ingat pada saat kamu tadi bangun pagi. Kamu ini ada tersenyum, oh iya Pak. Nah, hanya dengan merecall memori itu, event tadi, state-nya tidak langsung berubah ke theta, tetapi perubahan fisiologis akan mengubah state-nya. State namanya. Itu Mary. Jawabannya ya. Terima kasih Pak Krisna. Oh ya, sama-sama. Sudah latihan apa aja Mary? Saya enggak, masih on off. Sana sini on off. Terima kasih. Kalau bangun pagi bisa langsung nyengir? Iya, saya akan mulai besok. Oke, itu yang paling penting. Oke. Wah, karena mengubahnya langsung dari sisi ini ya, efektif sekali itu. Belum terbiasa, latih lagi. Awal-awal saya latihan, tidur siang bangun saya nyengir. Kadang berharap semalam tuh bangun berkali-kali. Dan terjadi. Pernah semalam 7 kali bangun. Aduh, lucu deh. Oke, siapa lagi? Pak Krisna, boleh tolong tanya ya? Boleh. Kalau orang meditasi itu di state theta atau di state apa ya? Terima kasih ya. Sedikit sekali orang bisa ke gelombang theta. Sedikit sekali. Dan latihannya itu nggak main-main. Orang awam tuh kalau mau ke theta dari alfa itu langsung balanya ngejegluk, tidur dia. Tidur, pasti bablas. Langsung bablas. Penemuan ini secara tidak sengaja, kalau saya sedang yoga, di penutupan ada namanya savasana, di titik itu saya masih sadar, tapi saya tidak punya kendali terhadap keadaan tidur saya. Nah, di situ saya lihat, saya amati, oh tubuh saya bisa recovery kelelahannya nih. Saya biarkan gitu. Tapi sedikit sekali orang bisa masuk ke titik sadar ya, di dalam keadaan theta. Latihannya ya, artinya kalau tanya saya berapa lama saya latihan meditasi, saya kecil, saya latihan nafas tuh kena problem paru-paru. Jadi kalau ngomong latihannya mungkin sudah tidak terhitung. Itu, jadi sulit sekali mencapai titik itu dan mempertahankannya. Tapi para meditator bisa ke sana dia. Demikian. Terima kasih banyak Pak. Dan itu cuma sebentar ya Pak? Nggak bisa lama ya? Kalau yang udah terlatih bisa lama. Oke. Kalau kita bisa lama, biasanya cepat kita jadi wali. Terima kasih banyak Pak Krisna. Iya, sama-sama. Saya yang akan bertanya nih, Pak Krisna, saya juga ingin bertanya nih. Coach Krisnya jadi wali nanti nih. Betul Pak C Ali. Pak C Ali dari Papua nih Pak Krisna. Oh, apa kabar? Ya silakan. Jayapura. Pak Krisna, berarti kalau pagi kita ingin 20 detik, itu kan posisi di state theta gitu ya. Jadi itu nanti pada hari siang atau sore itu state-nya yang akan kita bawa ke sana ya, kalau sudah terlatih. Iya. Cepat sekali, misalnya kita sudah terlatih bermain di situ. Bila kita perlukan, kita tuh diam sebentar, seperti shoot, dia terjun dari
tempat tinggi, bus ke bawah, bus. Kalau yang sudah saya uji itu gini, saya masuk ke pengalaman yang nggak nyaman. Yang paling nggak nyaman. Kadang-kadang sebel juga, kepengen nggak nyamannya itu lama gitu, nggak bisa. Begitu saya hanya mengingat sedikit aja proses tadi pagi atau minggu lalu atau sebelumnya yang lucu misalnya. Saya ingat banget saya ketawa-tawa sampai matanya masih merem, jam 1:30 di Ubud, nyengir, ternyata masih 1:30, lalu saya kencing ke toilet. Momen itu meng-anchor saya, karena saya balik lagi masih nyengir aja dan lanjut tidur. Saya hanya mengingat kembali momen itu saja. Saya dalam kondisi yang paling tidak nyaman, dapat stimulus yang tidak nyaman, tidak bisa terpengaruh deh. Padahal cuma mengingat aja. Dari beberapa kali dicoba, kok bisa seperti ini ya? Jadi kalau saya sengaja jumping in ke negatif dan membiarkannya ke sana, hanya switching sedikit, dia collapse. Lalu saya mau masuk kembali ke pengalaman negatif, itu nggak bisa, nggak muncul ya. Nggak muncul. Anchoring ya Pak Gus. Jadi kayak anchoring. Seperti anchoring dia. Namun bedanya anchoring itu emosinya harus puncak. Ini nggak ada emosi dia. Makanya saya masih menyebutnya theta state. Dia hanya sebuah state, sebuah keadaan yang khusus, yang unik, yang kalau anchor yang di classic code dinaikin dulu emosinya, dinaikin emosinya sampai emosi puncak baru di tap gitu, baru dibuat. Kalau ini nggak ada emosinya memang. Dia seperti saya kalau nyetir Pak Krishna ngantuk itu saya nyengir Pak, jadi nggak ngantuk. Sama. Jadi saya bawa mobil itu kalau ngantuk nyengir gitu. Itu bisa nggak ngantuk. Betul, sama tuh waktu kemarin dari Bali ke Tangerang gitu ya. Di posisi state tertentu. Kadang saya nguap senguap-nguapnya, habis nguap tuh nggak ngantuk Mas. Tapi kenapa saya tahu, saya sama anak-anak, sama istri, kondisi itu bisa bahaya. Pas malam saya anjurkan minggir. Kami ada di sebuah stopan, tidur mandi dulu di Python itu, terus tidur saya. Saya ngomong ke diri saya minta tidur, istirahat, tidur, lalu jam 2 pagi saya bangun lagi, saya lanjutkan bawa mobil karena udah nggak ngantuk. Tapi saya hitung kalau misalnya jam 5 tiba di jalan tol, saya minta istri saya gantiin, saya gantian tidur. Dan pas dapat jadwal itu. Nah, ada pertanyaan Pak Krishna. Siap. Dari Pak Willy. Pak Willy, oh iya nih. Apakah beda? Hipnoterapi adalah satu teknik terapi yang menggunakan hipnosis, hanya sebagian kecil aja. NLP, iya dasar ilmu yang saya gunakan NLP, namanya New Code NLP. Jadi ini bukan hipnoterapi karena tidak ada kaitannya sama skrip, tidak ada kaitan panduan, ya Willy, nggak ada panduan, nggak ada skrip. Jadi kalau NLP tentu yang New Code NLP namanya. Jadi banyak menggunakan istilah state, ya, gitu. Berbeda nggak? Sangat-sangat berbeda. Menjelaskannya perbedaannya bisa 2 bulan itu. Oke, saya kurang Diandra. Saya masih kurang ngerti dengan pernafasan. Katanya ada pernafasan yang ketika menarik nafas perut dikembungkan, buang nafas perut dikempiskan. Boleh. Ada pernafasan ketika menarik nafas perut dikempiskan, tahan di diafragma. Oke. Yang kita gunakan kalau pas bangun pagi, sarapan oksigen, masih tiduran, kita nggak akan bisa banyak model macam-macam, cuman tarik nafas pelan, buang nafas. Hanya bisa itu aja, aktivitasnya ringan sekali. Tarik nafas, buang nafas. Hanya itu. Nah, kalau udah mulai agak seger, boleh tarik nafas yang 1, 1, 2.
satu hitungan, tahan nafas satu hitungan, buang nafas 2 hitungan. Tarik nafas satu hitungan, tahan nafas satu hitungan, buang nafas 2 hitungan. Oh iya, saya tambahin sedikit untuk Willy. Jadi bahkan saya tidak membahas NLP-nya sama sekali di buku ini, walaupun dasar ilmunya New Code NLP. Saya hanya ingin mengajak membaca, teman-teman membelajar, yuk lakukan perubahan. Untuk apa? Memperbesar kapasitas dirimu. Melalui melatih membangun kebiasaan sehat. Ini loh daftar sehatnya, daftar kebiasaannya. Apa tujuannya? Pada saat kapasitas dirimu membesar, wadah rezekimu membesar. Itu tujuannya ya. Tidak. Ingat para alim seperti para sahabat Nabi, oke, yang minta disebut panas saat sedang sholat, tidak merasa sakit, gitu ya. Iya, kira-kira begitulah. Namun ini masih perlu penelitian lebih lanjut, Ida Nur. Artinya, apakah bisa memang seseorang itu berada di gelombang theta terus, atau saat perlu dia masuk ke gelombang theta? Dari beberapa guru yang saya model, mereka bisa otomatis masuk ke gelombang theta bila diperlukan, gitu ya. Ya gitu, ya. Saat kapasitas dirimu membesar, wadah rezekimu ikut membesar. Makasih. Oke, Willy, mungkin ada pertanyaan lagi, Willy D? Malah Willy kalau ingin belajar teknik NLP-nya ada di buku sebelum ini, Kelangenan namanya. Nanti hubungin Mas Wasito. Nah itu cukup kental NLP, terapan tapi ya. Jadi Willy tidak akan dapat teorinya di sana. Lanjut, siapa yang mau bertanya? Dipersilahkan. Nanti hari Minggu pun saya buat seperti podcast, jadi kayak siaran radio. Saya dapat feedback kalau orang-orang begitu dengar Zoom, kepalanya udah pusing sebelum mulai. Jadi nanti hari Minggu kameranya semua off. Anda seperti dengarkan radio, handphone nyalakan, boleh beraktivitas yang lain. Boleh beraktivitas yang lain. Kalau Anda sudah belajar gelombang theta, gampang saya akan berkoneksi dengan unconscious mind Anda. Oke, siapa lagi? Hilary mungkin ada pertanyaan. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau sudah jelas dan cukup? Oke. Sudah jelas, jadi nanti Pak Krisna itu biasanya minggu malam itu ada Zoom, tapi ini mau diganti sebagai podcast gitu ya, Pak Krisna. Jadi tambahan-tambahan pengetahuan tentang kebiasaan baru ini nanti Pak Krisna juga terus. Dan nanti Bapak Ibu di saat kita sudah dapat ya, kita akan berlatih juga pada menu ke-11 sampai menu 25 ini yang mendukung dari menu pertama. Menu pertama ini menu favorit, ya, jadi perlu dilatih. Yang kebiasaan saya juga ingin 20 detik di pagi hari, karena ini akan mempengaruhi dari menu-menu yang lain. Ya. Jadi kalau sudah nyengir 20 detik sudah terbiasa untuk memahami menu yang lain, ada sapa-sapa, buang-buang, apalagi yang menu-menu di belakang, sumbang-sumbang sampai di sana. Mungkin kita posisinya sudah lebih enak. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada tanya jawab lagi, kita akan share juga materi yang saya sampaikan. Ini ada semua di gelombang theta, namun mungkin baru bisa nyampe di Bapak Ibu mungkin Senin atau Selasa kali ya Pak Krisna ya. Ya, Kamis mereka sudah mencapai 500 buku dan mulai melakukan pengiriman. Besok berarti, besok ya betul-betul ya. Jumat terus dikirim, mereka terus produksi. Saya kemungkinan tiba di Jogja Sabtu,
lebih ke untuk serah terima, cuman pengiriman semoga besok Kamis saya monitor sudah bisa dijalankan. Kamis, Jumat, Sabtu udah jalan. Saya hanya ambil sebagian aja hari Minggu sebelum saya melanjutkan perjalanan ke Bali. Ya namanya penulis kayak deg-degan ingin megang buku asli. Nggak puas kalau nggak pegang ya. Iya. Terharu sekali, ini sangat terharu Mas Wasito Adi. Saya aja ikut deg-degan gitu ya. Ada aja kendala dan teman saya ini juga luar biasa, dia mengatasi tahap demi tahap. Nah, setelah saya pegang bukunya, saya kembali ke Ubud, saya sudah menyiapkan waktu untuk menulis yang harapan saya dalam 1 bulan berikutnya selesai. Puputan. Oke, teman-teman. Apa ya kemarin yang dihilangkan masuk ke sana ya? Wanipiro masuk ke puputan ya. Ya, dan sementara ini Wanipiro malah menjadi bab pertamanya. Jadi pada saat pembaca mulai membaca, langsung diajak argue dengan pikirannya mereka sendiri. Nah, saya menjadi semangat untuk menyelesaikan buku puputan ini karena sedang dapat tawaran. Setelah buku saya mungkin udah nyampe, buku kelangganan saya mungkin udah nyampe di Pak Jokowi, mungkin juga belum. Hanya pada saat ada teman dekatnya meminta buku saya untuk diberikan ke Pak Jokowi dan Ibu Iriana, saya tuh kayak aduh senengnya minta ampun. Nah, dia lihat-lihat buku itu, dia dibaca dengan cepat. Wah, ini gayanya ringan dan sebagainya. Dia bilang, Pak Jokowi, nitip pesan saya untuk tulis 1 buku. Tapi saya pikir Mas Krisna nih cocok yang menuliskannya. Saya kasih judulnya, saya bilang saya bawa dalam doa. Nanti saya kasih konsepnya dulu. Saya kasih konsepnya, kira-kira model seperti ini. Saya senang gaya yang lucu, semoga Pak Jokowi senang gaya yang lucu-lucu, jadi bukan menulis hal yang serius. Oke, nah semoga gelombang Theta ini juga nyampe ke Pak Jokowi dan nyengir 20 detik menjadi gerakan nasional. Kan mimpi boleh Mas Wasito. Oh iya. Saya mimpinya aja foto sama Pak Krisna mestinya hari ini atau beberapa hari ini ya, masih di Tangerang. Iya. Tapi bukunya belum datang, jadi saya nggak bisa. Oke, teman-teman, teruslah berlatih. Hanya dengan berlatih Anda lebih mengenali si suara hati ini. Lebih mudah Anda mengenali. Oh, ini yang mau ke sini. Oh, ini mau ke sini. Ya. Sekali lagi, Mas Wasito, terima kasih untuk kesempatannya. Kita akan terus saling berjumpa di acara seperti ini. Saling terus update. Supaya nanti saya juga bisa bagikan hal-hal lainnya yang bisa menambah pengalaman baru selain yang ada dituliskan di situ. Itu kira-kira Mas Wasito Adi. Terima kasih banyak untuk malam ini. Pak Krisna. Terima kasih Kak Krisna. Ya. Saya jawab pertanyaan ya. Jadi Bu Yunan ini kita buang nafasnya tetap lewat hidup ya. Di bukunya ada atau mungkin nanti slide-nya saya bagikan dulu. Kemudian Pak Sigit ini nggak bisa dijawab. Pak Sigit harus praktek sendiri, rasakan sendiri dan sharing sendiri. Baik, Bapak Ibu, yuk dibuka videonya, kita mau foto dong. Kita mau foto ya. Foto ke depan ini dibuka. Boleh dong. Kecuali Pak Krisna kalau lagi nggak dandan, nggak apa-apa lagi foto. Pak Krisna hari ini nggak buka kamera karena nggak dandan. Ayo, buka kameranya, saya mau foto. Bisa buku yang seberapa yang ada ya. Oke. 1, 2,
Pak Ciali di sana sudah jam 12, luar biasa ya. Luar biasa. Satu lagi, dua. State-nya nyengir. Ya, sticknya nyengir ya, 1, 2. Oke. 2 ya. Baik, Bapak, Ibu, dan Pak Krisna khususnya, dan kita mengucapkan terima kasih banyak atas hari ini, dan kita akan saling support, berlatih, mulai nyengir besok pagi, dan kita saling mengingatkan dalam grup. Dan yang belum masuk grup, silakan menghubungi teman-teman yang mengundang Bapak Ibu. Selamat malam, sukses selalu, dan sehat ya. Terima kasih Pak Krisna. Terima kasih Pak Adi. Pak Hari. Terima kasih Mas Adi. Sampai besok. Sampai Terima kasih besok. Kak Adi. Terima kasih banyak. Semangat berlatih. Semangat. Semangat. Banyak. Oh, ya.